diberikan. Saya sangat apresiasi materi kita malam ini, dan saya merasa berbahagia karena mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa tentang kecerdasan buatan. Dalam satu sisi, kecerdasan buatan ini kalau diikuti kadang-kadang bertentangan dengan agama. Kalau tidak diikuti, kita tertinggal. Nah, kemudian yang jadi persoalan bagi saya adalah kadang-kadang ilmu pengetahuan bisa mengaburkan yang boleh, bisa mengaburkan antara yang boleh dengan yang dilarang. Secontoh tentang ilmu pengetahuan tentang medis, itu tidak bisa kita hambat, namanya medis. Nah, sekarang karena kita dari MUI perlu menyikapi. Saya contoh saja satu contoh. Dalam ilmu medis ada namanya ilmu kedokteran. Ada dokter kandungan, laki-laki. Ada pasiennya tentu perempuan. Nah, sekarang kalau ilmu ini diteruskan, ini apakah termasuk tadi boleh atau haram atau yang subuhat tadi? Seperti kita mengatakan tadi, kalau dikatakan subuhat, ya memang tidak nyaman, betul tidak nyaman itu. Jadi menurut perspektif Islam itu, apakah ini dibenarkan? Artinya kalau ini dibenarkan, berarti MUI harus juga mengeluarkan fatwa bahwa itu boleh. Tapi kalau memang itu tidak boleh, yang pasien laki harus dengan yang dokter laki harus pasien laki, yang dokter perempuan juga dengan dokter perempuan, maka kalau memang tidak boleh yang demikian harus juga mengeluarkan fatwa. Nah, mungkin barangkali itu fenomena yang ada di masyarakat. Masyarakat sekarang ini tidak begitu memperdulikan itu, tidak memperdulikan. Nah, kita sebagai anggota Majelis Ulama tentu harus mengambil sikap dari bawah sampai ke atas. Mungkin saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ini menjadi berkat bagi kita semua. Baik, pertanyaan ini memang saya kira memang Majelis Ulama yang di daerah itu juga harus merujuk, ada fatwa-fatwa yang sudah difatwakan oleh Majelis Ulama di pusat. Jadi tinggal kita ikut turunannya saja. Saya kira fatwa tentang persoalan, misalnya kalau memang sudah, saya kira sudah ada fatwanya ya Bu ya, sudah ada fatwanya ya tentang ya, jadi makanya ada solusinya itu ya, memang harus betul persoalannya. Ini kan persoalan kemanusiaan, itu kan persoalan penting dan isu-isu kontemporer tentang reproduksi, tentang apalagi kandungan misalnya itu. Nah, pertanyaannya dari anak-anak kita generasi Islam itu ada nggak berapa orang yang kira-kira menjadi dokter kandungan misalnya, kalau di Bengkulu misalnya, dengan jumlah masyarakat yang begitu banyak. Nah, ini juga perlu ada salah satu pemikiran bersama. Yang kedua, ada berapa dokter spesialis misalnya. Mohon maaf, misalnya dokter-dokter yang memiliki keahlian, yang memegang prinsip-prinsip etika, norma-norma agama. Nah, makanya kita juga sebagai seorang pasien misalnya harus pandai-pandai untuk memilah dan memilih. Kalau memang hanya satu itu yang ahli, maka jalan keluarnya ya untuk menghindari fitnah, maka kita harus bisa mendampinginya biar aman. Dan itu juga sudah, saya kira sudah ada aturannya. Dan kita bisa menentukan, kita bisa mendampingi istri kita atau anak kita yang beda jenis. Kalau dokter dan pasien berbeda, maka kita bisa memberikan pendampingan.
Dan itu biasanya dokter-dokter begitu. Tanya mana suaminya, mana bapaknya, mana ibunya. Nah, Bapak Ibu, kalau seandainya itu masih juga terjadi problem-problem seperti itu, nah maka untuk penguatannya memang bisa juga nanti Majelis Ulama Indonesia memberikan fatwa ijtimai, bisa berupa penguatan. Ya, penguatan maksudnya penguatan yang sudah ada, bisa yang berupanya penambahan-penambahan yang sifatnya kasuistik di daerah-daerah. Jadi misalnya ada problem yang berbeda di daerah, misalnya di daerah dengan di kota-kota besar. Tapi kalau toh memang ilat hukumnya sama, jadi ya sama saja. Dan yang ketiga yang terpenting itu juga hukum itu selalu berputar pada ilatnya. Al-hukmu yadurru ma'al illat. Jadi hukum itu selalu berputar pada ilat hukumnya. Apapun objeknya itu selalu. Jadi berputar pada ilat. Ilat itu bisa berupa sifat individu, bisa kolektif, bisa masyarakat. Jadi ada itulah salah satu pertimbangan-pertimbangan dalam hukum. Ya, ada ilat hukumnya, ada manfaat, ada mudorotnya, terus selalu berputar pada itu. Nah, maka kita bisa menentukan hukumnya. Ya mudah-mudahan kalau ada kasus-kasus seperti itu, kalau memang hukumnya sudah ada, tinggal nanti Majelis Ulama kita bisa memperkuat saja sifatnya. Biar nanti, wah iya berarti memang ada panduan. Untuk apa? Betul, saya setuju. Jadi menjaga etika, menjaga norma. Biar tidak terjadi kasus-kasus yang yang tidak kita inginkan. Tapi mudah-mudahan di Bengkulu nggak ada ya, saya kira ya. Mudah-mudahan tidak ada ya, tidak ada kasus-kasus yang seperti itu. Dan juga perlu juga kita juga mengedukasi masyarakat. Ini juga yang penting tugas nanti kita itu Bu ya. Jadi bagaimana kita menyamakan persepsi dengan seluruh anggota MUI itu, ya tadi 3 unsur ulama tadi itu. Paling tidak kita bisa ada yang ulama ahli komputer, ada ulama ahli sosiologi, ada ulama ahli perbankan, tidak apa-apa. Ada ulama ahli kedokteran, ya bercampur karena kan kumpul orang-orang hebat. Ada ulama juga ahli kebijakan. Pengamanan, iya betul. Yang jelas biar nanti sama tujuannya adalah mengesahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu. Ya, terima kasih.